Halo, selamat datang di channel Paman Guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan soal TKA Bahasa Indonesia. Kompetensi yang kita pelajari kali ini adalah mengidentifikasi penggunaan kosakata umum dan khusus. Sebelum kalian mengerjakan latihan soal, jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Yuk, langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama. Berdasarkan makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan seperti sapi, kambing, kelinci, dan gajah. Karnivora adalah hewan pemakan daging seperti singa, harimau, dan serigala. Dari teks di atas yang merupakan kata umum adalah A. Kambing, B. Hewan, C. Sapi, D. Singa. Jawaban yang benar adalah B. Hewan. Kata umum adalah kata yang memiliki makna luas dan menjadi kategori induk, sementara kata khusus adalah kata yang maknanya lebih spesifik dan merupakan bagian dari kata umum. Dalam teks yang diberikan, kata hewan adalah kategori utama yang kemudian dibagi menjadi jenis-jenis dan contohnya. Pilihan A, kambing, C. Sapi, dan D. Singa hanyalah contoh spesies spesifik dari kelompok herbivora dan karnivora, sehingga mereka termasuk kata khusus. Sebaliknya, kata hewan memiliki cakupan makna paling luas, mencakup kambing, sapi, dan singa. Oleh karena itu, di antara pilihan yang tersedia, yang merupakan kata umum adalah B. Hewan. Pertanyaan kedua. Berdasarkan makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan seperti sapi, kambing, kelinci, dan gajah. Karnivora adalah hewan pemakan daging seperti singa, harimau, dan serigala. Apa saja contoh kata khusus berdasarkan informasi tersebut? Sapi, kambing, singa, hewan. Jawabannya adalah sapi, kambing, singa. Kata khusus adalah kata yang maknanya lebih spesifik atau merupakan contoh dari suatu kelompok yang lebih besar, kata umum. Berdasarkan teks, hewan adalah nama kelompok utamanya, kata umum. Sementara itu, sapi, kambing, dan singa adalah contoh-contoh spesifik yang disebutkan dalam penggolongan tersebut. Sapi dan kambing adalah contoh herbivora, dan singa adalah contoh karnivora. Karena ketiga kata ini merujuk pada jenis atau spesies tertentu, mereka dikategorikan sebagai kata khusus. Pertanyaan ketiga. Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Tarian tradisional biasanya ditampilkan saat upacara adat atau perayaan tertentu. Contohnya tari piring dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, dan tari saman dari Aceh. Dari teks di atas yang merupakan kata umum adalah A. Tari kecak, B. Tari piring, C. Tari saman, D. Tarian daerah. Jawaban yang benar adalah D. Tarian daerah. Kata tarian daerah adalah kata yang paling umum atau luas. Kata ini menjadi kategori untuk menyebut semua jenis tarian dari berbagai wilayah. Sedangkan tari kecak, tari piring, dan tari saman adalah nama-nama tarian yang lebih spesifik atau khusus yang termasuk dalam kelompok besar tarian daerah. Oleh karena itu, kata umum dari pilihan yang ada adalah tarian daerah. Pertanyaan keempat. Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Tarian tradisional biasanya ditampilkan saat upacara adat atau perayaan tertentu. Contohnya, tari piring dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, dan tari saman dari Aceh.
Apa saja contoh kata khusus berdasarkan informasi tersebut? Tari piring, tari daerah, tari tradisional, tari kecak. Jawabannya adalah tari piring dan tari kecak. Dalam kalimat tersebut, kata tari piring, tari kecak, dan tari saman adalah contoh-contoh yang sangat spesifik atau kata khusus. Mereka adalah anggota atau bagian dari kelompok besar yang disebut tarian daerah atau tarian tradisional yang merupakan kata umum. Sementara itu, tari daerah atau tari tradisional adalah istilah yang luas, bukan contoh tarian yang spesifik. Oleh karena itu, dari pilihan yang ada dan informasi dalam teks, tari piring dan tari kecak adalah contoh dari kata khusus. Pertanyaan kelima. Para tenaga pendidikan bekerja keras mendampingi siswa saat ujian sekolah berlangsung. Manakah yang termasuk dalam kelompok tenaga pendidikan? A. Sopir bus sekolah, satpam, dan penjaga kantin. B. Guru, kepala sekolah, dan pustakawan. C. Dokter, perawat, dan apoteker. D. Pedagang, nelayan, dan petani. Jawabannya adalah B. Guru, kepala sekolah, dan pustakawan. Yang termasuk dalam kelompok tenaga pendidikan adalah B. Guru, kepala sekolah, dan pustakawan. Tenaga pendidikan adalah orang-orang yang tugas utamanya berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar dan pengelolaan ilmu pengetahuan di sekolah. Guru dan kepala sekolah memegang peran inti dalam pengajaran dan kepemimpinan, sementara pustakawan bertugas mengelola sumber belajar dan membantu siswa dalam mencari informasi. Profesi lain seperti sopir, satpam, atau penjaga kantin termasuk tenaga kependidikan atau staf pendukung operasional sekolah, tetapi bukan fokus utama dari tenaga pendidikan. Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan, kalian benar berapa? Jangan lupa tulis di komentar ya. Agar kalian lebih memahami soal-soal TKA, kalian bisa mengunjungi pamanguru.com. Di sana disediakan berbagai macam soal latihan TKA yang lengkap, baik matematika maupun bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya ya.